Universitas Negeri Makassar. Jadi kakak di sini sedang asistensi dan kakak izin untuk merekam ya. Sebelumnya kan kakak belum kenal di sini, siapa saja namanya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah kirinya kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Kaila Luciana, bisa dipanggil Kaila. Dari kelas 10 yang sama sekolah. Kita perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, biasa dipanggil Halisa dari SPLJ. Kita perkenalkan, nama saya Naila Khairul Nisa, saya dari kelas 10 APR 1, dipanggil Clarissa. Kita perkenalkan, nama saya Rehala Inaya, dari sekolah APR 1, biasa dipanggil Yaya. Kita perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Putri dari kelas 10 yang dari 1. siapa tadi? Sama panggilannya? Aulia. Iya. Sini kakak ada ice breaking, namanya itu tepuk perkenalan. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Tepuk perkenalan, tepuk paha dulu, kemudian tepuk tangan, kemudian petik tangan kanan, kemudian ke kiri. Jadi seperti tepuk perkenalan. Terus sebut nama diri sendiri. Terus yang sebelah kirinya itu sebut nama temannya, sampingnya. Tadi siapa namanya? Kaila. Misal contohnya seperti ini ya, Kaila. Tepuk perkenalan dulu, tangan Kak Aziza, Kaila. Terus Kaila ulang lagi begini, tangan Kaila, Halisa. Nah, kalau sebentar dari Aulia sebut namanya Kak Aziza ya. Oke, kita mulai. Oke. Tepuk perkenalan. Oh iya, salah. Aduh. Tepuk perkenalan. Perkenalan dimulai. Aziza, Kaila. Oke, ulang. Tepuk perkenalan. Perkenalan dimulai. Aziza, Kaila, Alisa, Halisa, Clara, Halisa, Naya. Jadi belum terlalu kenal ya nama temannya. Clarissa kan Clara. Oh, Clarissa. Clarissa. Ini tadi Halisa. Tadi siapa namanya? Ini Clarissa, Yaya, Aulia. Tepuk, ulang lagi. Ini mungkin karena tidak terlalu kenal jadi belum tahu namanya temannya. Tepuk perkenalan. Perkenalan dimulai. Aziza, Kaila, Alisa, Halisa, Lisa, oke, Clarissa, Yaya, Aulia. Aulia, Aziza. ya oke. Udah tahu semua namanya temannya tadi sana siapa? Yaya. Sampingnya Yaya tadi Clarissa. Sampingnya lagi Halisa. Yang ini Aulia. Yang ini Kaila. Oke. Jadi sudah semangat. Kemudian di sini maka nama topik layanannya itu manajemen waktu. Kemudian tujuan dari topik layanan kita pada hari ini itu ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian manajemen waktu. Kemudian peserta didik mampu menganalisis waktu-waktu yang produktif dan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang keempat, peserta didik mampu menciptakan manajemen waktu yang baik dan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat manajemen waktu. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin kakak, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke.
Kemudian di dalam layanan kita pada hari ini itu ada yang namanya kontrak. Nah, di dalam kontrak ini tidak boleh makan dan minum, kemudian tidak boleh bermain HP. Kemudian kalau misal ada yang mau izin, misal mau ke toilet, silahkan izin terlebih dahulu sebelum layanan kegiatan kita dimulai pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Paham? Oke. Kalau begitu kita mulai pada kegiatan inti ya. Siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Oke, jadi manajemen waktu itu adalah pencapaian sasaran atau kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan, tidak berarti yang sering kali justru banyak memakan waktu. Jadi manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mendapat tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, konsentrasi pada hasil dan bukan sekedar menyibukkan diri. Manajemen waktu bukan hanya mengacu pada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu. Individu yang mampu mengelola waktu akan menentukan prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi, fokus waktu dan energi pada tugas yang penting terlebih dahulu. Pengertian manajemen waktu dapat disimpulkan adalah konsep atau skill untuk mengelola waktu secara efektif agar mencapai tujuan atau tugas-tugas yang ditetapkan. Manajemen waktu adalah sebuah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampaikan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan waktu banyak. Kemudian di dalam manajemen itu ada yang namanya prinsip. Yang pertama yaitu waktu berjalan terus dan tidak pernah kembali, baik dimanfaatkan atau tidak. Jika tidak dimanfaatkan berarti waktu akan hilang tanpa arti. Jika dimanfaatkan tetapi tidak efisien berarti sebagai modal waktu tidak terdaya-gunakan secara produktif. Oleh karena itu, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara produktif dan efisien. Kemudian yang kedua, perlu menyusun rencana penggunaannya. Dengan rencana yang baik dapat dihindari adanya waktu yang kosong sehingga berlalu dan hilang tanpa arti. Sedangkan waktu yang diisi kegiatan yang terlalu padat dapat menimbulkan stres. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan waktu kerja kepala sekolah, guru, dan siswa hendaknya diprioritaskan pada kegiatan pelajaran, pembinaan, kesiswaan, dan pengembangan profesional lainnya dibanding dengan kegiatan lain yang bersifat administratif. Nah, apa saja sih manfaat dari manajemen waktu? Nah, terdapat beberapa hal yang menjadi manfaat ketika kita mampu mengelola waktu yang kita miliki, yaitu yang pertama, membantu kita membuat prioritas, tahu yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa menjadi prioritas kedua. Kemudian mengurangi kecenderungan untuk menunda, kayak prokrastinasi akademik. Kemudian yang ketiga, membantu menghindari tabrakan waktu. Yang keempat, memberi kebebasan dan kendali. Yang kelima, membantu menghindari perasaan bersalah. Yang keenam, membantu mengevaluasi kemajuan. Kemudian di sini ada lagi manfaatnya. Menurut Nirmala, manajemen waktu itu ada 7. Yang pertama, dapat mengerjakan tugas berdasarkan skala prioritas yang bersama dengan yang tadi. Kemudian tugas tidak akan menumpuk dan bertabrakan. Yang ketiga, psikologi menjalankan tugas stabil, tidak pernah stres, galau, bingung, cemas, bimbang. Kemudian yang keempat, hidup semakin produktif untuk fokus dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang kelima, status kesehatan baik, fisik, mental, sosial, spiritual, dan ekonomi. Kemudian yang keenam, hidup terasa lebih nyaman dan tenang. Yang ketujuh, percepatan dalam menggapai prestasi yang terbaik sesuai kapasitas usaha. Dan hambatan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting era saat ini.
terdapat beberapa hal yang menunjukkan hambatan manajemen waktu pada anak saat ini. Yang pertama yaitu membiarkan orang lain mengatur hidupnya. Remaja cenderung susah bila bilang tidak menolak ajakan temannya untuk nongkrong tanpa tujuan. Kayak takut untuk menolak ajakan dari temannya. Kemudian selalu main game, bahkan melakukan perilaku berisiko seperti seks, narkoba, atau sampai yang membuat kebutaan. Kemudian yang kedua, sering merasa hidupnya cemas, galau, stres, bimbang, terburu-buru, tertekan. Hal ini dikarenakan seringnya mengerjakan sesuatu dengan sistem SKS dan belum bisa menentukan skala prioritas. Kemudian yang ketiga itu banyak tugas atau agenda yang bertabrakan sehingga tidak ada yang berjalan dengan maksimal hasilnya. Hal ini dikarenakan sering menunda pekerjaan, tugas, sekolah yang sudah diberikan sejak lama atau sebelum ada hambatan tambahan tugas. Kemudian yang keempat, kewalahan dalam melaksanakan tugas karena terlalu banyak tugas dan semuanya belum selesai. Jadi bingung memilih tugas mana yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, merasa dirinya adalah manusia yang paling menderita, bahkan sudah tidak nyaman lagi belajar di sekolahnya. Atau bekerja karena banyak orang yang menuntut dan menegur karena banyak tugas yang tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya remaja tersebut sering pindah sekolah atau pindah tempat kerja. Kemudian yang keenam, tidak mempunyai waktu istirahat karena semua tugas dikerjakan di waktu yang sama dengan deadline yang berdekatan sehingga semua dikerjakan lembur tanpa mempertimbangkan kesehatannya. Kemudian yang ketujuh, hasil akhirnya atau kinerjanya atau nilainya itu di bawah rata-rata atau kurang maksimal. Kemudian yang terakhir, ke-8, menurut hasil penelitian Haruna, manajemen waktu juga berkaitan dengan prestasi belajar. Kemudian apa saja sih solusi dari orang yang kesulitan dalam memanajemen waktu? Solusi atas upaya dalam manajemenisasi waktu yang dimiliki harus memperhatikan berbagai hal, menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu seseorang untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai akan membantu seseorang dalam merencanakan suatu pekerjaan sesuai batas waktu yang disesuaikan. Nah, tujuan sendiri diartikan dengan sesuatu yang ingin dituju atau dicapai dengan diwujudkan melalui berbagai usaha dan upaya. Kemudian yang kedua, menyusun skala prioritas. Karena tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama dan mengingat waktu berjalan seakan lebih cepat, maka menentukan skala prioritas sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan menentukan aktivitas yang memiliki prioritas terendah sampai tertinggi, di mana pertimbangan yang diberikan oleh aktivitas yang dirasa penting, mendesak maupun yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Solusi ini bisa dilakukan oleh peserta didik dalam manajemen waktu yang dimilikinya adalah membuat atau menyusun jadwal. Hal ini berfungsi untuk menghindari bentrokan kegiatan, kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Kemudian yang ada beberapa metode dalam penyusunan jadwal yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama itu metode sebenarnya bisa digunakan pada manajemen proyek dengan nama grafik granat. Grafik kejadian penting ini dapat memberikan gambaran sekilas mengenai perkembangan dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang ada hubungannya dengan waktu. Kemudian yang kedua, metode diagram alur. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyampaikan intisari dari sebuah proses. Kemudian yang ketiga, metode kalender, di mana pada metode ini memanfaatkan kalender untuk mengetahui kemajuan dari sasaran yang dipilih dengan cara membuat rencana
tanggal pada kalender. Kemudian yang keempat itu bersikap asertif. Sikap ini merupakan ketegasan untuk mengatakan tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Kelima, bersikap tegas. Di sini lebih mengarah ke sisi internal, yaitu tegas terhadap diri sendiri untuk membuang rasa malas atau tidak disiplin. Yang keenam, menghindari penundaan atau prokrastinasi akademik. Harus dipahami bahwa sikap menunda akan mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan tetapi malah dikesampingkan dengan mengerjakan aktivitas lain yang tidak atau kurang bermanfaat terhadap tujuan utama. Kemudian yang ketujuh itu meminimalkan waktu terbuang. Meminimalisir ini dibutuhkan karena manusia sering boros akan waktu yang tidak memberikan manfaat maksimal kehidupannya. Akibatnya banyak darinya tidak mencapai keberhasilan yang direncanakan. Kemudian di sini kakak akan menampilkan contoh aktivitas untuk membantu kalian membuat jadwal manajemen waktu. Jadi namanya itu guna kegiatan keseharianku. Nah, makasih Pak. Kan? Lihat sini. Di sini ada tanggal, kemudian jenis kegiatan, kemudian before after kegiatan, kemudian level prioritas. Ini bisa dibikin jadwal seperti ini. Kemudian di sini ada level skala prioritasnya. Kalau satu itu tinggi, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu kurang. Lihat sih. Jadi nanti kalian tuh bisa tulis jenis kegiatan kan di sini apa? Misal bangun tidur. Yang dulunya jam 6 bisa diubah menjadi jam 5 lah, jam 5. Kemudian kira-kira itu jam bangun pagi itu skala prioritasnya berapa? Tinggi kah, sedang atau kurang gitu. Nanti kalau ada yang mau nanti kakak print ini. Cuman karena kakak lupa jadi nanti kalau ini ya nanti kakak print. Kemudian di sini ini ada contoh aktivitasnya nih begini. Waktu aktivitas kemudian deskripsi. Ada waktunya, kemudian ini ada aktivitas, kemudian deskripsinya atau apa. Kalau bangun tidur dan persiapan pagi itu biasanya apa dilakukan? Cuci muka, mandi, dan persiapan untuk memulai hari atau untuk berangkat ke sekolah. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6 sholat subuh. Kemudian sini sampai tidur, sampai ada yang belajar, sampai tidur lagi, jadwal kesehariannya begitu. Oke, sekarang di sini kakak akan meminta kalian untuk mengisi lembar kerja pusaka murid atau LKPD.
nanti bisa ditanyakan. Sudah? Pegang dulu pulpennya karena masih ada lembar evaluasi. Ya. Itu lembar evaluasi. Tadi belajar apa deh? Belajar apa kita tadi? Senang saja kalau hari Jumat di. Bagus ini semua ya, bagusannya. Oke, selanjutnya karena ini sudah di penghujung kegiatan, jadi kakak akan menyimpulkan dari materi kita tadi. Nah, manajemen waktu adalah konsep atau skill untuk mengelola waktu secara efektif atau agar mencapai tujuan atau tugas-tugas yang ditetapkan. Nah, manajemen waktu adalah sebuah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampaikan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Kemudian manfaatnya itu ada 6, yaitu membantu kita membuat prioritas, mengurangi kecenderungan untuk menunda, membantu menghindari tabrakan waktu, memberikan kebebasan dan kendali, membantu menghindari perasaan bersalah, kemudian membantu mengevaluasi kemajuan. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi layanan kita pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi terlebih dahulu. Nah, kakak yang pimpinnya lagi ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mengikuti kegiatan layanan kita pada hari ini. Dan kakak berharap apa yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, karena mungkin ini sudah hampir jam pulang, jadi kalian bisa kembali ke kelas untuk siap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.